Kami bangga jadi mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Wa ansyadana Syekhul Ajallu Qawamuddin Hammad bin Ibrahim bin Ismail As-Shaffarul Ansari imla'an lil Qadil Khalil ibni Ahmad Asy-Syajari fi dzalika syi'ran min bahril khafif wa minal ma'lum ya khafifan khaffat bihil harakatu fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatu ya khafifan khaffat bihil harakatu fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatu ukhdumil ilma khidmatal mustafidi wa adim darsahu bi fi'lin hamidi wa idza ma hafidta syai'an a'idahu thumma akidhu ghayatat takidi thumma 'alliqhu kay ta'uda ilaihi wa ila tadrisi 'ala ta'bidi fa idza ma aminta minhu fawata fangtadim ba'dahu li syai'in jadidi ma'takrari mata qaddama minhu waqtina illi sya'ni hadzal mazidi dzakirin nasa bil ulumi litahya la takun min ulin nuhabi ba'idi in katantal uluma unsita hatta la tura ghaira jahili wa balidi thumma uljimta fil qiyamati nara wa talahabta bil adzabi syadidi. Fi nuskhatin dalam bait atau syair yang ketiga ya, itu tidak ada kalimat kaila tazula ya, karena tidak pas, tidak sesuai dengan taktik baharnya ya, nanti tidak pas. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Karim Bapak Dr. Wahyuddin SAG MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning yang telah memberikan tugas yang keenam untuk membaca kemudian menyampaikan makna kandungan keseluruhan daripada yang telah dibaca. Untuk pembacaan tadi sudah saya bacakan. Kalau misalnya dalam irama mendendangkan syairnya itu suaranya kurang berkompeten atau tidak berkualitas sekali, saya mohon maaf Al-Ustadz. Baik, untuk terjemahan dan sekaligus kandungan maknanya kurang lebihnya seperti ini. Wa ansyadana Syekhul Ajallu Qawamuddin Hammad bin Ibrahim bin Ismail As-Shaffarul Ansari imla'an lil Qadil Jalil bin Ahmad Asy-Syajari fi dzalika syi'ran. Naskah atau nuskhah cuplikan teks Arab ini ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ya, di dalam fasal yang menerangkan tentang bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibihi, menjelaskan tentang permulaan kapan mulainya belajar, kemudian takaran ukuran belajar dan urutan ya, tertibnya belajar.
Dalam pembahasan mengenai adab dalam belajar, kemudian pentingnya murojaah dan mencatat ilmu pengetahuan, kemudian kewajiban mengajarkan dan menyebarkan ilmu kepada yang lain, dan yang terakhir ancaman bagi mereka yang menyembunyikan ilmu. Ada beberapa syair yang telah didendangkan oleh Syekh Qawamuddin Hammad bin Ibrahim bin Ismail As-Shaffar secara imla, secara dikte kepada Al-Qadil Khalil bin Ahmad Asy-Syajari. Syairnya tadi, ukhdumil ilma khidmatal mustafidi wa adim darsahu bi fi'lil hamidi. Artinya, dan berkhidmalah kalian, ya, berkhidmalah kamu kepada ilmu sebagaimana khidmahnya seseorang yang mencari manfaat ilmu itu sendiri. Serta teruslah mempelajarinya dengan perbuatan yang terpuji. Artinya apa? Di sini kita sebagai thalibul ilmi atau penuntut ilmu, ketika sudah mendapatkan ilmu yang dicari, maka berkhidmahlah. Saya membacanya ukhdum ya, tidak akhdim di sini karena khodama yakhdumu itu sudah muta'addi. Jadi berkhidmahlah, mengabdilah kepada ilmu itu sendiri supaya mendapatkan kemanfaatannya. Kemudian teruslah belajar, teruslah dipelajari, disertai dengan perilaku yang terpuji. Misalnya adab dalam belajarnya digunakan. Kemudian ketika menjaga ilmunya itu ya dari hal makanan, ucapan, dan lain-lain juga harus dijaga. Kemudian bait yang kedua atau syair yang kedua. Wa idza ma hafidza syai'an a'idhu thumma akidhu ghayatat takidi. Artinya, dan apabila engkau telah menghafal sesuatu, maka ulangilah. Kemudian pastikanlah, artinya dikukuhkanlah hafalan itu dengan sebaik-baiknya penguatan. Maksudnya bagaimana? Ketika kita thalibul ilmi sudah mendapatkan hafalan dari ilmu yang kita pelajari, maka teruslah diulangi di murojaah berulang-ulang, kemudian dikukuhkan dengan sebenar-benarnya pengukuhan supaya tidak lupa, ya, yang telah dihafal tadi tidak lupa. Lanjut ke syair yang ketiga. Thumma 'alliqhu kai ta'uda ilaihi wa ila tadrisi 'ala ta'bidi. Artinya, kemudian kaitkanlah, ikatlah, gantunglah dengan dicatat, ditandai, agar engkau dapat kembali mengkaji ilmu yang telah engkau dapatkan. Wa ilat tadrisi 'ala ta'bidi, dan agar ilmu yang tadi telah didapatkan itu bisa kembali diajarkan sepanjang waktu kepada yang lain. Makanya ada maqalah, ya, apa itu? Tali kendali hayawan itu dengan tali ikatan di leher. Lah, sementara untuk ilmu sendiri itu tali kendalinya, cangcangnya itu adalah dengan tulisan, ya, bisutur. Baik, segitu saja arti atau kandungan makna dari syair yang ketiga. Lanjut ke syair yang keempat. Fa'idha ma aminta minhu fawata fangtadib ba'dahu li syai'in jadidi. Artinya kurang lebihnya seperti ini ya. Maka jika engkau telah merasa aman, artinya tidak merasa takut dari lupa atau kehilangan ilmu yang telah engkau dapatkan,
maka beranjaklah setelahnya untuk mempelajari sesuatu yang baru. Artinya apa? Kalau memang sudah merasa cukup dari apa yang telah dipelajari, satu bab yang telah dipelajari, maka lanjutlah mempelajari bidang atau bab lain yang belum dipelajari. Ya, jangan merasa puas akan satu ilmu pengetahuan, akan tetapi teruslah mencari pengetahuan-pengetahuan yang lain. Ya. Lanjut ke syair yang kelima ya. Ma'a takrari ma taqaddama minhu waqtina inni sya'ni hadzal mazidi. Artinya, eee, kiat yang barusan tadi telah disampaikan dalam syair yang keempat, itu harus disertai dengan tetap mengulang pelajaran yang telah lalu. Jadi pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari, dimurojaah kembali, terus berulang-ulang, jangan sampai dilupakan. Dan mengumpulkan bagian tambahan dari keutamaan ilmu itu sendiri. Jadi terus digali, terus dipelajari, yang sudah-sudah jangan dilupakan, dimurojaah berulang-ulang. Lanjut ke syair yang keenam. Dzakirin nasa bil ulumi litahya la takun min ulin nuhabi ba'idi. Artinya kurang lebih ingatkanlah kepada manusia. Artinya diajarkan kepada manusia. Ajarkanlah manusia dengan ilmu agar engkau terus hidup. Artinya hidupnya itu bermakna, bermanfaat. Janganlah engkau menjadi orang yang jauh dari golongan yang berakal. Artinya kita setiap hari seyogyanya itu berkumpul dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang pandai, orang-orang yang setiap harinya itu tidak lepas dari keilmuan. Itu yang ditemani dan dikumpuli oleh kita setiap hari supaya ilmu kita juga ikutan bertambah, tertular. Kemudian syair yang ketujuh, tantal uluma unsita hatta la turo ghaira jahili wa balidi. Artinya kurang lebih jika engkau menyembunyikan ilmu yang telah engkau dapatkan, maka engkau akan terlupakan. Artinya kalau ilmu itu tidak dimanfaatkan dan tidak digelar, tidak diberikan kepada yang lain, maka kita itu tidak ada nilai harganya. Ya, kita terlupakan. Ya. Artinya bukan berarti kita itu mau diingat oleh yang lain dengan mengamalkan ilmu, tidak. Ya. Tapi kalau kita tidak mengamalkan ilmu, ya kita ya tidak dianggap kehadirannya. Ya, sia-sia. La hatta la tura ghaira jahil wa balidi, sehingga kita nanti tidak tampak kecuali sebagai orang yang bodoh, tidak mengerti, dan orang yang bebel, orang yang dungu. Ya. Jadi nanti kita terlihat seperti orang yang tidak tahu apa-apa, padahal aslinya tahu. Padahal aslinya berilmu, hanya karena tidak mengamalkan dan tidak menyebarkannya, akhirnya tidak dianggap terlupakan. Kemudian syair yang terakhir, yang kedelapan, Thumma uljinta fil qiyamati nara wa ta'ala habta bil adabi syadidi. Artinya kurang lebih ini merupakan suatu ancaman kepada pelaku atau thalibul ilmi yang tidak menyebarkan ilmunya, tidak mengeluarkan ilmu, membagikan ilmunya tadi ya. Lalu engkau akan dikekang oleh api neraka kelak pada hari kiamat dan menyala terbakar oleh azab yang sangat pedih. Ya, jadi ancaman daripada kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu, itu adalah dikekang oleh api neraka kelak di hari kiamat dan nanti akan terbakar menyala dengan siksaan yang sangat pedih. Ya.
Oleh karena itu ada sebuah hadits ya, kurang lebihnya saya lupa, eee, teks haditsnya, artinya saja barang siapa yang menyembunyikan ilmu maka nanti akan dikekang oleh api neraka kelak di hari kiamat. Ya, itu saja Al-Ustadz, yang dapat saya penuhi daripada pengerjaan tugas ke-6 mata kuliah literasi digital kitab kuning ini, membaca dan memahami, kemudian menyampaikan penjelasan kandungan maknanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru qawli wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.